Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Taib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhis sa'ah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi ta'allumina fi hadhil laylah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Semoga barangkali ada di antara kita atau juga orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, a'mamina wa ammatina, akhwalina wa akhwalatina, wa asatidina wa sadatina, wa man ahabbana, wa man ahsan ilaina, man rahimana jami'an. Wa yang sakit Allah anugerahkan kesembuhan, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Mohon pada Allah untuk kita dan mereka semuanya kebaikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, keselamatan, penjagaan, pelindungan, dan juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Untuk kita dan mereka semuanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Taib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah iltaqaina marratan saniyatan fi hadhil lailah li ajli ta'allumil lughatil arabiyyah wa istimrarit ta'allum
والبحث والدراسة عن كتاب الممتاز الجزء الأول. ووصلنا في الأسبوع الماضي إلى البحث عن الموضوع المدعي إلى آخر الصفحات. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar buku Al-Mumtaz jilid 1 ini, judul Al-Mudda'i sampai akhir muka surat, sampai akhir halaman. Wa qad ta'allamna aidan fi tarkibi al-jumal al-muassasah ala al-asalib al-mawjudah fi safhati tsalitsah wa tsamanin. Kita sudah belajar melakukan tarkib kalimat-kalimat atau jumlah-jumlah berdasarkan uslub-uslub yang terdapat pada halaman 83 dari buku Al-Mumtaz jilid yang pertama. Wal'an fi hadhil lailah nahnu nastamir ila ta'allumi hadzal kitab wa nadkhul ila al-mawdu'il jadid. Kita lanjutkan pada malam hari ini pelajaran kita pada buku Al-Mumtaz ini, dan kita masuk pada judul Al-Ghurab wal Jarrah. Judul yang baru. Al-Mawdu' al-Ishrun, judul yang ke-20, topik yang ke-20. Wahuwa al-ghurabu wal jarratu. Al-ghurabu wal jarratu. Yumkin katsirun minkum qad alimu ma'ani kulla kalimatin mawjudatin fi hadhihi as-safhah, walakin yumkin kadzalika ayyakuna ba'dun minkum man lam ya'rif wa lam ya'lam wa lam yafham, falidzalika nahnu sanabhats ma'an insyaallah. Wa qubaila al-bahthi an ma'ani hadhihi al-jumal aw hadhihi al-kalimat fi hadhihi al-qissah, nahnu nawaddu an nad'uwa wahidan aw isnaini minkum liyaqra هذا الموضوع من الأول فقرة فليقرأ واحد منكم هذه المقالة أو هذه القصة من الأول. من يريد أن يقرأ الفقرة الأولى? Siapa yang membaca perenggan yang pertama, alinea yang pertama? Al-Ghurab wal Jarrah. Saya mulai, Pak. Ya, Pak Haji Parman, silakan Pak Haji. Al-ghurabu wal jarrah. Ya. Atisha ghurabun wa arada syurba. Ya. Wa tafiqa yabhathu an ma'in fi kulli ma jawarahu minal jihad. Bahaba sa'yuhu wa lam yajid illa jarrah. Fi qa'riha illa jarratan. Fi qa'riha qalilun minal ma'i. Lam yaqdir ayyasila ilaihi li bu'di ghawriha wa li tuli unuqiha walakinna al-atashas tadda bihi fa'amala fikrahu fi tadbiri hilatin. Apa Pak? Fi tadbiri hilatin yarfa'u biha al-ma'a ilaihi madama huwa ghayra qadirin 'alal wusuli ilal ma'i wa sammama 'ala alla yatrukal makana hatta yashraba min tilkal jurrah. Yasroba min tilkal jurroti. Afwan. Al-jarroti afwan. Khata ya. Al-jarrah bukan al-jurrah, al-jarrah. Tilka al-jarrah. Naam. Qala fi nafsihi idza sadaqal azmu wa dhaha sabil. Naam. Yakfi. Baik, man yalihi yurid ay yaqra al-faqra ats-tsaniyah. Siapa berikutnya yang akan baca perenggan yang kedua, alinea kedua? Man yurid. Man yawaddu ay yaqra al-faqra ats-tsaniyah min hadzal mawdu'. Ibu Haji, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. 'Inda dhalika iltafata hawlahu
فرأى حجارة صغيرة كثيرة فذهب إليها وأخذ واحدا بمنقاره ورماه في الجرة فارتفع الماء قليلا فعاد وجاء بغيره فزاد ارتفاع الماء فأدرك أنه إذا استمر على عمله هذا ودأب عليه بلغ غايته وأطفأ حرارة عطشه فلبث ينقل الحجارة ويرميها في جوف الجرة والماء يرتفع فيها قليلا فقليلا حتى أمكنه أن يصل إليه أخيرا فشرب حتى روي بعد صبره وجده وكذلك كل من جد وجد. طيب الحمد لله. هل فهمتم هذه القصة؟ نعم قليل. هذه قصة Qalilan جيدة ma qalilan. إن شاء الله. Gimana Pak Ji? Qalilan. Qalilan, na'am. Qalilan fa qalilan. قليلا فقليلا. طيب إن شاء الله نحن سنبحث معا. طيب أنا سأفتح أولا السبورة. طيب أنا سأكتب كل جملة موجودة في هذه الصفحة. الغراب والجرة. الغراب والجرة. الغراب والجرة. ما معنى الغراب وما معنى الجرة؟ الغراب طائر أسود يتشاءمون به من فصيلة الغرابيات برتبة الجواثم له جناحان عريضان ومنقار طويل قوي يتغذى على الأخص بالحيوانات الصغيرة مثل الجردان والفيران والزواحف. Secara mudahnya al-ghurab itu ini burung gagak. Burung gagak ya, burung gagak. Burung gagak apa? English eagle ya? Bukan, burung gagak Crow. crow. Oh, crow ya, crow, yes, Crow. ya crow. Ya. Al-ghurab crow. Al-ghurab itu burung gagak ya, burung gagak. Jadi kelompok burung-burung lah, burung-burung yang paruhnya panjang. Mingkor itu paruh. Paruhnya panjang. Wayakul adatan dan makan binatang-binatang kecil. Binatang-binatang kecil. Ya seperti apa ya? Ya serangga-serangga gitu dan mungkin binatang-binatang kecil lainnya ya, bukan hanya serangga sih. Kalau di sini sebutnya tikus juga gitu. Ya seperti itu. Baik, itu al-ghurab, gagak, burung gagak. Ya. Suma al-jarroh, al-jarroh. Nah al-jarroh itu begini. Ina. Ya inaun, tetapi al-ina mislu hada. Tuh. Mada taquluna fi lugatikum? Takar. Kalau di Indonesia ini guci atau kendi. Kalau kita panggil takar Ustaz, Takar. Takar. Takar pun boleh, kendi pun boleh. Oh, oke. Seperti itu. Ini namanya jarrotun. Jarrotun. Ya, mohon maaf gambarnya tidak begitu bagus ya. Bentar, kita perbaiki. Nah, agak mending, agak lumayan. Ya, jarroh, al-jarroh. Guci atau kendi terbuat dari bahan-bahan tembikar gitu ya biasanya. Al-ghurab wal jarrah. Nah, terus atisha ghurabun. Atisha mana atisha? Haus. Ya, haus betul. Atisha haus. Jamaknya apa Pak? Ghurabu? Bagaimana Pak Ji? Mahwa jamak ghurabu, al-ghurabu. Ghurabun ghurabani agribatun. Ta'amun ta'amani at'imatun. Makanun makanani amkinatun. Ghurabun agribatun. Seperti zamanun, silahun, ta'amun, makanun, janahun. Ya, begitu ya. Atisha. Nah, atisha tadi kita tahu artinya apa? Haus ya. Nah, tapi Haus. sebagai
pengenalan bahasa Arab ini ada murodifnya. Murodifnya adalah zomi'a. Oh, zomi'a. Zomi'a itu maknanya atisya atau jiddu rawiya. Itu lawan. Mama rawiya, masih ingat rawiya? Rabia apa? Puas. Puas. Banyak minum. Puas. Banyak minum. Puas. Ya, puas minum itu rawiya. Nah, diddu itu opposite. Kebalikan, kalau bahasa Indonesia kebalikan. Nah, atisya, zomi'a, diddu rawiya. Nah, atisya, zomi'a ini satu wazan ya. Masih ingat wazan berapa ini kalau dalam sorob yang kita metodologikan? Wazan Atisha ke Zomi'ah? Zomi'a, Rawiyah. dua-duanya atisya sama zomi'a. Oh ini apa? Inilah. Dalam sorob yang kita bagi berapa wazan berapa ini? Ini wazan Atisha. Wazan 3 Ustaz. Wazan 3 seperti tiga. hamidah, Hamidah, rahimah, alimah. Rahimah. Ya kan? Ya. Dah. Atisya, zomi'a, rawiyah, diddu rawiyah. Atisya gurobun. Nah, perhatikan, ini uslubnya. Ini gurobun nakiroh. Mengapa menggunakan nakiroh? Karena kita belum tahu gurob yang mana. Ini baru kita akan ceritakan. Jadi seekor gurob, seekor burung gagak yang kita belum jelaskan seperti apa. Maka menggunakan nakiroh. Atisya gurobun waroda syurba. Nah, waroda huruf ataf kan? Ya. Aroda fil madhi ma'tuf kepada atisya. Sebab atisya madhi, aroda juga madhi. Tetapi atisya itu mujarrad, sedangkan aroda Mazid. mazid. Tambahnya apa? Hamzah. Tambahan hamzah di qabla hadapan. fa'il fi'li. Qabla fa'il fi'il. Mujarradnya Mujaradnya roda. Roda. Roda yarudu. Rawada yurawidu. Yurawidu merayu ya. Waroda syurba. Aroda fa'ilnya kembali kepada gurobun. Asyurba limadha fathah? maf'ul bi. Liannahu maf'ulun bihi. Limadha futiha asyurba? Liannahu maf'ulun bihi min aroda. Karena asyurba adalah maf'ul bi dari aroda. Oke ya? Sudah. Alan nafta as-safa ats-tsaniyah. Saya buka halaman 2, muka surat 2. Baik, atisya gurobun. Atisya gurobun wa arada syurba. Wa arada syurba. Wa tafiqa yabhathu an ma'in. Nah, begini. Wa tafiqa yabhathu. Coba lihat Bapak Ibu semua. Wa huruf ataf kan? Ya. Tafiqa fil madi kan? Ya. Nah, sesudah tafiqa di sini yabhathu fil mudhari. Ya. Dan setelah tafiqa tidak menggunakan an masdariyah. Taufiqu fi'il madhi ya bahsu fi'il mudhari. Iya. Tidak menggunakan an masdariyah. Berbeda dengan aroda nih. Aroda asyurba. Bapak Ibu lihat ya uslubnya nih. Asyurba ini kan masdar sorih. Ya tidak? Ya, betul. Kalau kita ubah syurba menjadi masdar muawwal bagaimana? Arada an Ada yashraba. Aroda an yasroba. Aroda an yasroba. Tuh, aroda an yasroba. Coba lihat. Nah, aroda fil madi, yasroba fil mudhari. Tetapi antara aroda dan yasroba ada an masdariyah. Aroda madi, yasroba mudhari. Di antara keduanya ada an masdariyah. Tetapi tafiqa yabhathu, tafiqa fil madi, yabhathu mudhari. Antara keduanya tidak ada an masdariyah. Apa alasannya? Karena tafiqa af'alus syuru, benar. Tafiqa ini salah satu fi'il syuru. Af'alus syuru. Dulu di awal-awal bahasan kita tentang kitab Al-Mumtaz ini, pernah ya waktu itu masih ada Fazena, kalau tak silap. Itu ada bahasan tentang af'alus syuru. Nah, af'alus syuru itu akhadha, bada'a, tafiqa, syara'a begitu ya. Nah, setelah af'alus syuru
maka fi'il mudhari sesudahnya tidak usah atau tidak perlu, tidak payah diawali an masdariyah, tetapi langsung fi'il mudhari itu. Tawfiqa yabhathu, akhadha yaf'alu, syara'a yajri, bada'a yata'alamu, dan seterusnya. Nah, begitu ya. Ustaz, maaf, saya kurang faham yang Ustaz sebut af'al syuru' tadi Ustaz. Yang tu saya tak faham sebab tak macam Baik. belajar. Af'alus syuru'. Af'alus syuru'i. Af'alus syuru' artinya fi'il-fi'il syuru'. Maksudnya apa af'alus syuru'? Secara mudahnya af'alus syuru' itu artinya adalah fi'il-fi'il yang mananya mulai. Begin. Mulai. Mulai pergi, mulai berangkat, mulai belajar, mulai mengantuk, mulai bekerja, mulai beraktivitas dan semacamnya. Nah, af'alus syuru' itu ada banyak, ada beberapa. Contohnya akhadha. Lalu misalnya bada'a. Apalagi syara'a. Sekarang tawfiqa tuh. Dan lain-lain ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menemukan kata-kata akhadha, bada'a, syara'a, tawfiqa dalam posisi sebagai af'alus syuru', maka maknanya adalah mulai. Contoh misalnya ya, akhadha yata'allamu. Kalau kita pahami akhadha secara letterlek, akhadha kan maknanya mengambil, ya kan? Ya. Nah, kalau kita pahami akhadha yata'allamu mengambil belajar, itu tidak tepat. Memulakan belajar. Artinya mulai belajar. Begin to learn ya kalau tak silap dalam bahasa Inggrisnya ya, atau start to learn. Mulai belajar. Begitupun ya bada'a yata'allamu atau bada'a yu'allimu, mulai mengajar. Syara'a yusolli, mulai sholat. Tawfiqa yabhathu, mulai mencari. Tuh. Nah, lalu apa cirinya? Akhadha, bada'a, syara'a, tawfiqa itu bermakna sebagai af'alus syuru' yang artinya mulai. Nah, cirinya selepasnya itu adalah fi'il mudhari tanpa an masdariyah. Cirinya selepas akhadha itu adalah fi'il mudhari tanpa an masdariyah. Akhadha kalau sesudahnya adalah isim, misalnya akhadhal qalama. Apa artinya akhadhal qalama? Mengambil pena. Mengambil pena, bukan mulai. Bada'a. Nah, kalau bada'a memang dari sananya sudah mana mulai ya. Mulai. Ini sama, bada'a ta'aluma misalnya, atau bada'a ta'lima, mulai mengajar. Ini sama kalau kalau bada'a. Nah, syara'a mananya apa syara'a? Mensyariatkan. Syara'a as-sholata. Misalnya ya. Allahu syara'a as-sholata. Allah mensyariatkan sholat. As-sholata. As-sholata ini di sini maknanya sebagai benda. Allah mensyariatkan salat. Gitu, mensyariatkan salat. Terus tawfiqa yabhathu. Nah, tawfiqa juga di sini kalau sesudahnya adalah fi'il mudhari, maknanya adalah af'alus syuru' yang artinya adalah mulai. Gitu. Jadi af'alus syuru' itu adalah fi'il-fi'il yang maknanya adalah mulai. Mulai, apa ya, bahasa Indonesia mulai. Sama mungkin bahasa Singapura, Malaysia juga ya, sama ya, mulai juga. Sama. Ya. Ya. Mulai. Di antara cirinya selepas af'alus syuru' itu adalah fi'il mudhari. Dan af'alus syuru'nya sesuaikan dengan fa'ilnya. Kalau huwa akhadha yata'allamu, kalau akhadtu ata'allamu, kalau akhadna nata'allamu, kalau akhadat tata'allamu. Akhadhu yata'allamuna, akhadtum tata'allamuna. Sesuaikan domirnya yang setara, yang sama. Begitu Ibu. Paham ya Bu Hasadia? Paham? Paham, syukran Ustaz. Oke, baik. Wa tawfiqa yabhathu an ma'in.
Wa tafiqu yabhasu an ma'in. Saya masuk ke muka surat 3. Wa tafiqu yabhasu An ma'in. an ma'in. Fi kulli ma jawarahu minal jihad. Fi kulli ma jawarahu minal jihati. Ya. An ma'in fi kulli ma jawarahu minal jihati. Taufiq bahasu failnya kembali kepada gurob. An ma'in an harfu jarin, ma'in adalah majrurun. Ma'innya menggunakan nakirah karena belum diketahui air yang seperti apa yang sedang dicari oleh si gagak, si gurob. Fi kulli ma jawaruhu fi harf jar, kulli majrur. Kenapa tidak bertanwin? Sebab mudhof. Mudhof kemana? Ke ma. Ma-nya ini adalah ma mausulah ya. Fi mahali jarin mudhofun ilaihi. Mudhof ilaih dari kulli kan? Ya. Jawarahu, jawar ini fi'lun madin. Fi'lun madin. Ini fi'l madinya mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Mujarradnya Jawara. jaro. Jar. Oh, jara. Jaro, iya kan? Ya, Ya. ya. Alifnya dari wawu, maka jawaro. Jara. Lalu ditambahkan alif selepas fa fi'il, setelah fa fi'il, maka menjadi jawaro. Jawaro di sini maknanya mengelilingi ya, mengelilingi. Apa yang mengelilinginya? Bapak Ibu tahu kan? Ya. Jiran ya, dari kata jiran atau jarun, tetangga kan, jiran. Tetangga itu kan ada di sekeliling kita. Bisa di depan, bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri, bisa juga di sebelah belakang. Nah, kenapa disebut dengan jiran atau jar? Sebab tetangga itu atau jiran itu berada di sekeliling kita, di sekeliling rumah kita, di sekeliling kita. Makanya jawaro itu maknanya adalah mengelilingi. Ataupun sekitar ya Ustaz. Ya, boleh. Yang sekitar. Apa yang ada di sekitarnya. Hu kemana? Hu ke ma. Hu kembali ke ma. Fi kulli ma jawarahu minal jihati. Min harfu jarrin. Oh, maaf. Hu jawaro ini fi'il madhi. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun. Takdiruhu huwa rajiun ila ma. Itu. Fi kulli ma jawarahu. Fi kulli ma jawarahu. Hu dhamirun muttasilun. Mabniyun ala dhammi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Oke. Fi kulli ma jawarahu minal jihati. Jihad ini jama atau mufrad? Jama. Jama. Mufradnya apa? Jahatun. Bukan. Jihatun. Jahatun. Jihatun. Jihatun. Oh. Jihatun. Jihatani. Jihatun. Jihatun. Jihatani. Jihatun. Jihatun ini isim. Nah, saya bertanya. Kita sambil cek skill sorof kita ya. Pemahaman sorof kita. Coba jihatun kalau kita kembalikan ke fi'il madhi. Apa fi'il madhinya? Jaha. Apa ya? Jihatun. Bukan. Jihatun. Wajah ya Ustaz. Wajaha. 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 Ingat wasola. Wasola apa masdarnya? Silatun kan? Silatun. Wasola silatun. Wa'ada aidatun. Idatun, ya kan? Ya. Nah, jadi wajaha jihatun tuh. Jadi kalau kita ingin mengetahui suatu pola, bisa ingat kata-kata yang semisal. Ingat jihatun, ingat silatun, idatun, wazana zinatun gitu ya.
wazana zinatun, dan lain-lain. Nah, jadi jihatun adalah masdar dari kata wajahan. Oke, saya hapus ya. Wa tafiqa yabhatu an ma'in fi kulli ma jawarahu minal jihati. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita lihat. Fakhaba sa'yuhu. Fakhaba sa'yuhu. Fakhaba sa'yuhu. Walam yajid. Walam yajid. Illa jarratan. Illa jarratan. Fi qa'riha. Qalilun minal ma'i. Fi qa'riha. Ya, di bawah ya. Qalilun minal ma'i. Qalilun minal ma'i. Ya, baik. Kita lanjutkan. Fakhaba sa'yu. Fa huruf apa? Ataf. Bagus. Harful atfi. Apa atfin? Berarti khoba ma'tuf kan? Ya. Ma'tuf kemana khoba itu? Ma'tuf ila tafiqah. Ke tofiko yang paling dekat. Oh. Nah, berarti karena khoba fil madi, tofiko fil madi, berarti antara khoba dan tofiko sesuai. Makanya bisa menjadi ma'tuf alaih. Tofiko ma'tuf alaihnya, khoba adalah ma'tuf. Sedangkan fa-nya fa'atof. Nanti menerjemahkan fa'atof itu dengan kemudian. Ditaqibi ya, kemudian. Khoba sa'yuhu. Khoba fi'lun madin mabniyun alal fathi. Fi'l madi itu mabni atas fathah ya, mabninya alal fathi. Wa fa'iluhu, mana fa'ilnya? Sa'yuhu tuh. Sa'yuhu fa'ilun. Sa'yu fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Sa'yun ini isim. Fi'il madinya dari kata sa'a. Sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Seperti togo yatgor ayaro. Begitu. Sa'a yas'a. Masdarnya adalah sa'yun. Suatu kegiatan ritual ibadah haji ada yang disebut dengan sa'yun atau sa'i. Itu dari kata sa'a yas'a. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Sa'yun. Fa khaba sa'yu. Nah, wa huwa mudhafun. Hu dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya kan? Ya. Hu dhamir muttasil mabni ala dhammi, itu dhamma. Fi mahalli jarrin. Mudhafun ilaihi. Dia ada mudhaf ilaih dari sa'yu. Sudah. Walam. Nah, wawu huruf apa di sini? Ataf. Wawu atfin. Harful atfi. Kenapa? Bukankah lam yajid ini bukan fil madi? Matufnya kemana kalau begitu? Ma'tuf alaihnya ke khabar. Matuf alaihi ke khoba. Khoba kan fil madi. Sedangkan lam yajid fil mudhari. Bagaimana bisa? Kerana lam dan lam Dia beramal. dia bermakna fa'lun madin. Bagus. Kalau ada fil mudhari diawali oleh lam, maka fil mudhari itu bermakna madi. Beramal sebagai fi'il madi. Iya, lam itu huruf nafi lil madi, untuk madi. Dan lam hanya masuk ke fil mudhari. Lam yajid. Tidak ada lam diikuti oleh madi, tidak ada. Tidak ada juga lam diikuti oleh fil amar, tidak ada. Atau fil nahi, tidak ada. Lam hanya spesial untuk fil mudhari. Dan fil mudhari yang diawali oleh lam, maka zamannya, masanya, waktunya menjadi madi. Berarti lam yajid ini meskipun kita lihat physically adalah mudhari, tetapi maknanya madi.
Nah, karena lam yajid bermakna madhi, makanya dia bisa ma'tuf kepada fi'il madhi khobar. Sabar. Paham ya? Dia kalau fi'il madinya dia jadi ma wajada, ya Ustaz. Ya, wa ma wajada, begitu. Kalau gunakan fi'il madhi bisa ma wajada. Ma wajada, walam yajid. Nah, illa. Nah, pada hari Rabu, kalau tak silap, Ibu Sa'adiyah bertanya tentang huruf istisna ya. Ya. Nah, ini jumpa lagi istisna. Nah, coba lihat. Walam yajid. Yajid ini fil mudhari. Berarti ini yajid fi'lun, maaf. Lam berarti harfun nafi ya. Harfu jazmi ya. Harful jazmi. Mabniun ala sukun kan? Ya. Ala sukun. Udah, mabniun ala sukun. Saya tulis singkat saja. Nah, yajid fi'lun mudhari'un. Majzumun ya kan? Majzum. Majzumun bi lam, majzum oleh lam. Wa Nah, alamat terus jazmihi wa fa'iluhu, mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa huwa Oh. rajiun ila ila ghurabun. al-ghurab. Walam yajid, siapa yang tidak menemukan? Ghurab, burung gagak. Nah, illa, ya illa ini huruf istisna. Harful istisna. Tuh. Mabniun ala sukun. Sebab huruf terakhirnya alif. Alifnya tidak berharokat, berarti sukun. Mabniun ala sukun. Nah, mabniun ala sukun. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Setelah huruf istisna, apa namanya? Mustasna. Mustasna, ya kan? Ya. Ya. Mustasna. Tasna. Mustasna. Sesuatu yang dikecualikan. Apabila kita menemukan kata illa, maka illa itu disebut dengan huruf istisna, yang artinya adalah huruf pengecualian. Dan kata atau isim setelah illa disebut dengan mustasna. Mustasna. Nah, lalu bagaimana harokat isim setelah illa? Nah, perhatikan. Kemarin saya sudah sedikit bahas di hari Rabu ya, di saat pembahasan tentang sorob tasrif. Pada saat itu Ibu Sadia bertanya tentang hal ini. Perhatikan kalau kita menemukan istisna illa, perhatikan bentuk jumlahnya, bentuk kalimatnya. Kalau kalimatnya itu positif, artinya tidak ada huruf nafi, maka mustasna itu selalu mansub. Contohnya hadoro at-tullabu illa Muhammadan misalnya. Baik, saya tulis dulu ya di muka surat berikutnya nih. Tentang istisna, istisna nih. Ini kita tegaskan lagi, barangkali kita perlu penguatan. Apabila sudah kita ketahui, ini sebagai penguatan saja ya. Kalau kalimatnya itu jalbiyah, jalbiyah itu positif. Positif ya, jalbiyah itu positif. Atau salbiyah, salbiyah itu Negatif. 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 Ini yang jadi acuan. Perhatikan kalimatnya atau jumlahnya. Kalau kalimatnya atau jumlahnya itu jalbiyah, positif, tidak ada kata negatif, tidak ada huruf nafi. Contohnya misalkan ini. Hadoro at-tullabu illa hamidan. Atau illa Muhammadan. Ini satu illa hamidan saja. Illa hamidan. Hadorat tulabu. Di sini kalimatnya positif, tidak ada kata negatif la atau lam atau semacamnya atau ma nafi, tidak ada. Nah, maka mustasnanya itu harus mansub. Hadorat tulabu illa hamidan. Murid-murid hadir kecuali Hamid. Siapa yang hadir? Semuanya. Semua murid Melainkan Hamid. kecuali Hamid.
Siapa yang tidak hadir? Hamid. Hamid. Nah, perhatikan ini. Hadaratul labu. Illa kan istisna. Illa adalah istisna. Oke, huruf istisna ya. Istisna. Hamidan adalah mustasna. Nah, kalimat positif ini selalu ada mustasna minhu-nya. Atulabu adalah mustasna minhu. Coba lihat. Hadaratul labu illa hamidan. Semua murid hadir kecuali Hamid. Kecuali atau illa adalah huruf istisna, pengecualian. Hamid adalah mustasna, orang yang dikecualikan. Dari siapa Hamid dikecualikan? Dari murid-murid. Nah, maka murid-murid itu at-tulabu disebut dengan mustasna minhu, yang artinya adalah pihak yang dikecualikan darinya. Dari kelompok yang besar, orang-orang banyak. Sedangkan mustasna adalah sebagian saja, sebagian kecil atau sebagian. Bisa satu orang, mungkin beberapa orang. Di sini satu orang, Hamid satu orang saja. Nah, kalau istisna itu berada dalam kalimat kok jalbiyah, mohon maaf saya salah sebut ya. Ijabiyah. Mohon maaf saya salah sebut. Bukan jalbiyah tapi ijabiyah. Apabila Bapak Ibu sudah menulis di buku, tolong perbaiki. Ijabiyah. Saya ulangi lagi. Apabila kalimat itu merupakan kalimat ijabiyah, yakni kalimat yang positif, dan di situ ada huruf istisna, maka dalam kalimat positif itu selalu ada mustasna minhu. Selalu ada mustasna minhu. Nah, ketika illa terdapat dalam kalimat positif yang di dalamnya selalu ada mustasna minhu, maka mustasna harus mansubun. Harus nasab. Makanya hamidan. Hadaratul labu illa hamidan. Contoh yang lain misalnya. Sholla al-muslimuna illa, misalnya siapa? Illa maridon. Orang-orang muslim sholat. Saya tambahkan. Sholla al-muslimuna jama'atan illa maridon. Orang-orang muslim sholat berjamaah kecuali yang sakit. Nah, yang sakit itu mustasna. Al-muslimuna adalah mustasna minhu. Nah, kalau kalimatnya positif, selalu ada mustasna minhu, maka mustasna harus mansubun. Itu ya. Nah, lalu bagaimana kalau kalimatnya salbiyah atau negatif? Nah, lihat contohnya. Misalnya, lam yajid al-ghurabu, lam yajid al-ghurabu. Ini kalimat yang kita dapatkan dari buku yang kita bahas ya. Illa jarrotan. Coba lihat. Lam yajid. Di sini kalimat ini adalah kalimat salbiyah. Kenapa disebut dengan salbiyah? Karena ada lam. Lam kan bermakna nafi, huruf yang bermakna tidak. Nah, berarti kalimat ini adalah salbiyah, negatif. Lalu lihat ada illa. Illa ini kan huruf istisna. Nah, berarti illa ini terdapat dalam kalimat salbiyah, dalam jumlah salbiyah, kalimat negatif. Nah, lalu apa jarotan? Jarotan adalah mustasna. Mustasna. Nah, coba. Ada tidak mustasna minhunya? Tidak ada. Ada. Tidak Nah, ada. Ada tidak mustasna minhunya? Tiada. Bukan sebab Wah. jaratan gura bukan sebahagian daripada jaratan. Baik. Ini Atau tidak ada jaratan. mustasna minhunya, betul kata Ibu Hajbi. Nah, kalau tidak ada mustasna minhunya, lantas bagaimana
mustasna min, bagaimana harokat dari mustasna. Nah, secara mudahnya, kalau kita menemukan huruf istisna dalam kalimat negatif, maka cara membaca mustasna itu sesuai dengan kedudukan i'rabnya. Sesuai dengan kedudukan i'rabnya. Bagaimana kita lihat? Coba contohnya kembali kepada lam yajid al-ghurabu illa jaratan. Lam yajid, yajid fil mudhari. Al-ghurabu fa'il. Yajid adalah fi'il muta'addi yang artinya menemukan. Burung gagak menemukan. Nah, kira-kira apa yang diperlukan dalam kalimat burung gagak menemukan? Maf'ulun bih. Mangsa kan, maf'ul bih kan? Ya. Ya. Maf'ul bih kan, mangsa objek. Ha. Nah, maka jarrotan itu adalah maf'ul bih dari yajid. Sehingga jarrotan menempati posisi i'rab sebagai maf'ul bihi. Karena itu maka jarrotan menjadi mansub, menjadi fathah. Kenapa? Karena jarrotan adalah maf'ul bihi dari kata yajid. Dan makna kalimat lam yajid al-ghurabu illa jarrotan itu sama dengan ketika lam dibuang dan illa dibuang. Coba. Kalau lam dan illa dibuang maknanya bagaimana? Dia menemukan Yajidu al-ghurabu jarrotan. Yajidul ghurabu jarratan. Yajidul ghurabu jarrotan. Yajidu fil mudhari. Al-ghurabu fa'il. fa'il. Setelah ada fi'il dan fa'il yang kita cari apa berikutnya? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Dan memang makna dari lam yajid al-ghurabu illa jarrotan maknanya adalah yajidul ghurabu jarrotan. Lam dibuang, illa dibuang. Maknanya begitu akhirnya. Gagak, burung gagak tidak menemukan kecuali jarrotan. Pakar. Apa yang ditemukan oleh begagak? Jarrotan. Sehingga Ustaz, jarrotan itu adalah maf'ul bihi. ya, Ustaz, saya nak bertanya. Jadi Boleh, Bu. untuk jumlah salbiah ini, pertama-tama dia mestilah jumlah salbiah dan kedua dia mesti tiada mustasna minhu. Begitu ya? Mustasna minhunya tak ada. Jadi kalau misalnya untuk contoh ayat lam yahdur tullabu illa hamidun ke ataupun hamidan. Tak ada seperti itu. Lam yahdur at-tulabu illa hamidun. Coba kita tulis dulu. Atau sebentar dulu. Ibu Haji tolong pertanyaan Ibu tadi disimpan dulu. Okey. Baik. Setelah ini ya. Saya Ya, baik. selesaikan dulu. Boleh. Baik. Itu nanti lanjutannya. Baik. Jadi kembali ke sini. Lam yajid al-ghurabu illa jarotan. Jarotan itu kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Itulah sebabnya jarotan menjadi fathah mansub. Gitu ya. Karena jarotan sebagai maf'ul bihi kan. Ya, jadi dia jadi mansub bukan kerana mustasna tetapi kerana maf'ulun bih. Mudahnya begitu. Mudahnya. Okey. Ada bahasanya. Sebenarnya gini. Jarotan al mustasna, tetapi mustasna minhunya tidak disebutkan. Dan mustasna minhu yang tidak disebutkan itu adalah maf'ul bihi. Oh. Makanya mustasnanya menjadi maf'ul bihi. Ustaz, Nah, maknanya kalau dia nak jadi jaratan macam tu sebelumnya ada fa'il. Tak, bukan kerana fa'il. Nah, baik. Saya lanjutkan. Nomor 2 ya. Depannya dia boleh jadi fa'il kan Ustaz? Sebentar. Ini yang kedua. Pertanyaan Bu Sadia yang kedua. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Oke, baik. Yang hitam. Sekarang begini. Lam yahdur. Illa. Tuh. Lam yahdur. Tidak hadir kecuali. Kecuali Hamid. Hamidun. Kecuali Hamid. Hidun. Hamidun. Apa? Hamid itu Hamidan. Hamidun. Hamid itu Hamidan. Hamidun. Marfu'.
Kenapa marfu? Kerana dia menjadi fa'il. Karena dia menjadi fa'il dari yahdur, ya kan? Sekarang saya sudah paham sangat-sangat. Sudah terjawab. Ya. Ya, baik. Coba lihat lam yahdur. Lam huruf nafi berarti jumlahnya jumlah salbiyah kan? Ya. Ya. Yahdur fi'il mudhari. Nah, setiap fi'il pasti harus ada fa'il kan? Ya. Coba kalau lam dibuang, illa dibuang. Apa kata yang pantas menjadi fa'il dari yahdur? Yahdur hamidun. 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 Makanya hamidun harus rofa dhamma. Kenapa? Kan hamidun posisinya sebagai fa'il dari yahdur. Ya, ya. Nah, hamidun adalah mansub. Hamidun adalah mustasna. Ya, maaf tadi salah sebut. Mustasna. Nah, tapi kedudukannya sebagai fa'il. Tuh. Karena hamidun adalah mustasna sebagai fa'il dari fi'il sebelumnya, maka hamidun menjadi marfu'. Tidak mungkin dibaca hamidan atau hamidin. Dan Jadi silakan lihat di sini mustasna minhunya disebutkan tidak? Tidak. Tidak Tidak. disebutkan. Ini dua contoh ini jumlatun salbiyatun ini dua-duanya mustasna minhunya tidak disebutkan. Oke ya? Paham, Terus paham. Jadi kalau dari segi i'rab Ustaz, hamidun mustasna fi mahalli raf'in fa'il gitu. Ya bisa begitu mudahnya. Mustasna marfu'un wa alamatu maaf. Mustasna marfu'un li'annahu fa'il min yahdur. Wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Itu lebih simpel. Paham. Cara memberi harokat mustasna itu banyak orang yang kebingungan. Betul. Betul, Ustaz. Saya bingung. Tapi sekarang saya dah paham. Ya, untuk menghilangkan kebingungan kita, maka perhatikan i'rab dari mustasna itu. Apakah sebagai maf'ul bihi atau sebagai fa'il dari fi'il yang datang sebelum istisna. Kalau kita bisa menganalisa fa'il dari sebuah fi'il atau maf'ul bihi dari sebuah fi'il sebelum istisna, maka tidak akan bingung bagaimana beri harokat untuk mustasna yang berada dalam jumlatun salbiyatun, dalam jumlah atau kalimat negatif. Itu yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga. Lam yadhab. Maaf. Jangan yadhab. Saya tukar domirnya lam nadhab. Ini tidak pergi. Illa. Ma'a. Kita tidak berangkat, kita tidak pergi kecuali bersama Hamid. Maha Illa Hamidin. Hamidin. Kenapa Hamidin? Selepas Kerja. ma'ah. Selepas ma, sesudah ma, Ya. ma kan harap jar, ya kan? Ya, betul. Ya. Nah, berarti lihat Hamidin kenapa kasroh? Karena majrur oleh ma'a. Dan kalimat ini jumlatun salbiyatun, kalimat negatif. Nah, ini menguatkan bahwa kalau kita menemukan jumlah salbiyah, kalau kita menemukan istisna dalam jumlatun salbiyatun, jumlah salbiyah, maka i'rab dan harokat dari mustasna itu perhatikan i'rabnya dalam kalimat tersebut. Kalau i'rabnya sebagai fa'il, maka marfu'. Contohnya lam yahdur illa hamidun. Kalau i'rabnya sebagai maf'ul bihi, maka mansubkan fathah. Contohnya lam yajid al-ghurabu illa jarrotan. Dan kalau i'rabnya sebagai majrur, maka majrurkan. Contohnya lam nadhab illa ma'a hamidin. Hamidin mustasna karena majrur diawali oleh ma'a. Ini kalau mustasna minhunya tidak disebutkan. Nah, sekarang saya menjawab pertanyaan Ibu Hajbi.
Yang ini sudah oke ya, yang ini sudah oke Ya, ya. ya. Okey. Jadi kalau jumlatun salbiyatun, kalau huruf istisna berada dalam jumlatun salbiyatun dan mustasna minhu tidak disebutkan, maka mustasnanya itu sesuai dengan i'rabnya masing-masing. Kalau i'rabnya sebagai maf'ul bihi misalnya, maka nasab mansub. Kalau sebagai fa'il misalnya, maka marfu. Kalau sebagai majrur, maka majrur juga begitu. Oke ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Lihat muka surat 5. Sekarang, bagaimana kalau jumlatun salbiyatun? Jumlatun salbiyatun. Bagaimana kalau huruf istisna itu berada dalam jumlatun salbiyatun, kalimat negatif, tetapi mustasna minhunya disebutkan. Nah, jumlah salbiyah mustasna minhu disebutkan. Mustasna minhu madhkur ya, mustasna minhu disebut. Nah, contoh yang paling mudah yang sering kita jadikan contoh dan orang-orang juga banyak menggunakannya sebagai contoh adalah kalimat jumlah syahadat tauhid. La ilaha La illallah. ilaha Illallah. illallahu. Tuh. La huruf nafi. Ila istisna. Berarti jumlah ini adalah jumlah istisna yang salbiyah, ya kan? Ya. Ya. Adalah huruf nafi. Illa istisna kan? Berarti Ya. illa ini berada dalam jumlatun salbiyatun. Jumlah yang negatif. Kalimat yang negatif. Nah sekarang lihat. Kalimat ini ada mustasna minhunya tidak? Ada. Oke, kita Ada. sebut. Illa ini kan istisna. Oke ya? Ya. Oke, illa adalah istisna. Kita cek. Illa adalah istisna. Oke. Istisna. Allah adalah mustasna, oke? Karena kata selepas istisna kan disebut dengan mustasna. Ya. Nah, la adalah huruf nafi. Ilah apa? Mustasna minhu. Mustasna minhu. Mustasna minhu karena ilah dan Allah kan setara. Allah kan ilah, Allah kan Tuhan. Dan ilah adalah Allah kan gitu. Jadi ilah dan Allah itu setara. Berarti ilah adalah mustasna minhu dari Allah. Allah mustasna, ilah adalah mustasna minhu. Berarti ilah ini adalah mustasna minhu. Mustasna minhu. Nah, berarti Bapak Ibu, kalimat atau jumlah la ilaha illallah itu adalah jumlah yang terdiri dari istisna. Tetapi istisna ini berada dalam kalimat negatif. Jumlatun salbiyatun. Tetapi mustasna minhu dari kalimat ini disebutkan atau ada. yakni ungkapan atau kata ilaha. Nah, lalu bagaimana harokat mustasna ketika mustasna minhunya disebutkan? Nah, kesimpulannya atau aturannya, kalau istisna itu terdapat dalam kalimat yang negatif dan mustasna minhu disebutkan dalam kalimat tersebut, maka mustasnanya boleh marfu, Boleh mansub. boleh mansub. Boleh marfu, boleh mansub. Tuh. Jadi kalimat la ilaha illallah itu membacanya boleh la ilaha illallahu, boleh juga la ilaha illallah. Apa alasannya? Alasannya karena Allah ini adalah mustasna yang terdapat dalam jumlah salbiyah dan mustasna minhunya disebutkan atau disebut.
Nah, sehingga lebih simpel. Asal ada mustasna minhunya. Nah, sekarang tadi yang Ibu Haji tulis, mohon diulangi Ibu, bagaimana kalimat yang Ibu buat tadi? Lam yahdur at-tullabu Ya. illa Lam yahdur at-tullabu. Kalimat yang Ibu Hasbi buat adalah lam yahdur at-tullabu. illa Nah, illa hamidun. coba. Kita analisa. Lam yahdur at-tullabu illa hamid. Illa istisna. Lam huruf nafi. Berarti jumlah ini salbiyah bukan? Ya, salbiyah. Salbiyah. Nah, kemudian di situ ada yahdur fi'il, at-tullabu fa'il. Kemudian ilah pengecualian. Nah, ilah ini mengecualikan dari siapa? Mengecualikan dari tulab kan? Tulab. Ya, dari tulab. Berarti mustasna minhunya disebutkan tidak? Ya, disebut. Mustasna minhunya disebutkan. Ini mustasna minhu at-tulabu. Mustasna minhu. Nah, sekarang coba kita gunakan teori tadi. Ilah adalah istisna. Hamid adalah mustasna. Nah, sekarang lihat analisis. Hamid ini mustasna berada dalam kalimat negatif. Dan kalimat negatif ini ada tidak mustasna minhunya? Ada. Ada. Berarti kalau begitu harokat hamid ini hamidin atau hamidan? Hamidun. Boleh dua-duanya. Dua-dua macam la ilaha illallah tadi lah Ustaz. Iya. Boleh hamidun, boleh hamidan. Hamidan. Tuh. Apa alasannya? Ada mustasna minhunya. Berada, alasannya adalah karena hamid ini, karena mustasna ini terdapat dalam jumlatun salbiyatun yang mustasna minhunya disebutkan. Jadi moderat boleh dua-duanya. Begitu. Selesai bahas tentang istisna. Ustaz, Silakan ada soalan lagi. Kalau kita ambil harokatnya hamidan kerana mustasna mansub. Biasanya begitu mustasna itu mansub. Tapi kalau kita katakan illa hamidun, apa alasannya dia jadi marfu'? Alasannya karena badal kepada tulabu. Badal kepada tulab. Okey. Sederhana kan? Ya. Karena badal kepada at-tulabu gitu. Terus ibu bertanya, kenapa la ilaha illallahu, kenapa doma? Apa alasannya? Ayo coba. Kerana Baik, ini sebentar. Ini biar kita semuanya berpikir ya, kita berpikir. Kalimat atau jumlah yang Ibu Haji buat, bikin, lam yahdur at-tullabu illa hamidun. Kalau kita cakap, kalau kita mengatakan illa hamidun, dun dibaca doma, apa kedudukan i'rabnya? Nah, tadi saya jawab hamidun kedudukannya sebagai apa? Badal dari at-tullabu. Jadi hamidun adalah badal at-tullabu mubdal minhu. Maka hamidun menjadi doma. Dan kalau hamidan dibaca fathah, maka dia mustasna yang pada umumnya. mansub. Mustasna biasanya mansub pada umumnya. Teori awalnya mustasna itu mansub. Teori awalnya. Jadi hamidun dibaca doma karena dia sebagai badal kepada tulabu yang doma. Dan badal, masih ingat ya waktu itu Pak Haji Farman sudah menyampaikan, ingat at-tawabi ada 4. At-tawabi. Apa saja at-tawabi? At-tawabi, na'at, Badal. kemudian badal, taukid, ataf. ataf. Masih ingat ya? Ya, masih. Wah, mantap, ingat semua alhamdulillah. Nah, karena hamidun adalah badal, maka harus sama harokatnya, i'rabnya dengan mubdal minhu. Mana mubdal minhunya? At-tulabu. At-tulabu. Gitu. Maka karena at-tulabu rofa, maka hamidun juga rofa. Karena hamidun adalah badal. Jadi at-tulabu ini merangkap sebagai mubdal minhu. Tuh.
Nah, sekarang kita bergeser ke kanan. La ilaha illallahu, la ilaha illallah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, kenapa dibaca ha pada kata Allah? Karena sebagai Badan. mustasna. Oh, mustasna. Kalau dibaca Allah kan, Ya, mustasna kan? ya. Mustasna biasanya kan mansub. Mansub, ya. Maksud. Saya ulangi. Kalau kita baca la ilaha illallah, ha pada kata Allah, kenapa dibaca Allah fathah? Karena sebagai Mustasna. mustasna. Mansub. Mansub biasanya mustasna itu kan mansub. Oke ya. Ya. Terus kita juga boleh mengucapkan atau membaca la ilaha illallahu, hu dibaca domah pada kata Allahu. Nah, pertanyaannya apa i'rab yang tepat untuk Allahu dibaca domah? Coba, ada yang tahu tidak? Tahu tak nak? La ini la nafiyah lil jinsi, Ustaz. Iya, apa? Jadi kalau la nafiyah lil Apa jinsi, amilnya apa amalnya? amilnya, isimnya, nasab, khabarnya, marfu. Nah, begitu. Hmm. Jadi kalau dibaca Allahu kenapa dibaca domah? Berarti sebagai khobar la. Tuh. Khabar la. Hmm. Khobar la. Hmm. La itu salah satu akhwatnya inna. Inna, Ya. ya. La itu salah satu akhwatnya inna. Inna itu punya akhwat banyak ya. Akhwatnya banyak. Nah, sebagiannya itu salah satunya adalah la. Hmm. Nah, karena la sebagai akhwatnya, sebagai salah satu dari akhwatnya inna, maka teori amal dari inna berlaku untuk la. Apa teorinya? Yansibul isma wa yarfa'ul khobaro. Nah, sehingga la ilaha ini adalah isim la. Kenapa ilaha fathah? Karena isim la. La di sini memang namanya nafiyatun lil jinsi, menafikan satu jenis. Dari segi namanya, dari segi maknanya. Tetapi i'rabnya apa? Ya la ini sama dengan inna, yakni akhwatnya inna yang memiliki isim dan memiliki khobar. Dan inna itu yansibul isma wa yarfa'ul khobaro. Makanya Allahu kenapa dibaca dhammah? Karena sebagai khobar la. Innallaha alimun. Inna allaha. Allaha adalah isim inna. Alimun adalah khobar inna. Begitu. Selesai ya? Ya. Ma tu sama dengan la tu sama dengan ma ya Ustaz fungsinya. Ya, ma itu ada banyak macam. Ma itu ada banyak macam. Nah, di antara macam ma itu adalah nafi juga. Nah, ketika ma sebagai nafi, maka ya dia menempati posisi sebagai nafi juga. Contoh. Ma Muhammadun illa rasulun. Ada ayat ini begitu, ada di Al-Quran ayat begini ya. Ya. Wa ma Muhammadun illa. Coba. Rasulun atau rasulan? Ayo, rasul apa rasulan? Rasulun apa rasulun? Rasulan. Rasulan. Coba tengok di Al-Quran. Ntar saya buka. Saya buka buku ya, dia buka kamus. Mu'jam. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Asyik ini. Jadi terus kita kaji ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Oh, coba. Ayat berapa Pak Ibu Surah Haji? Ali Surat apa Imran itu? ayat 144. Ali Imran? 144. Ya, 144. Tuh. Tadi Ibu Sadia bertanya. Ma itu huruf nafi. Benar. Salah satu fungsi ma atau salah satu makna ma adalah nafi. Dalam kalimat tertentu yang sesuai gitu ya. Nah, sekarang lihat.
Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tuh. Tadi kita membahas tentang la ilaha illallahu. Oke ya. La ilaha illallahu. Jadi di sini apa namanya? Ada ilah, ada nafi. La ilaha illallah ilan istisna. La-nya adalah huruf nafi. Nah, lalu bagaimana dengan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun? Ilah kan istisna juga. Ya. Sedangkan ma kan nafi. Oh, Coba ini lihat. jumlah salbiah. Salbiah betul. Betul. Ya, salbiah Kan adalah maknanya salbiah. ada ma. Ma-nya kan negatif. Ya, ya. Dan tidaklah Muhammad atau Muhammad tidaklah kecuali seorang rasul. Ma-nya Jadi- ma nafi ini. Jadi rasul ini jadi badal Ustaz ya? Coba. Apa kedudukan Muhammadun di sini? Nah, kalau la tadi yang kita bahas ini kan la ini kan ahwatnya inna, betul tidak? Ya. Nah, itu tidak berlaku dengan ma. Ma bukan termasuk ahwatnya inna. Ya. Sehingga tidak wama Muhammadan. Kalau ma itu adalah ahwatnya inna, nanti dibacanya wama Muhammadan. Tetapi ma bukan ahwatnya inna sebagaimana la. Ma tidak berfungsi amal inna. Sebagaimana la, tidak. Makanya isim setelah ma itu domah rofa. Marfu. Nah, apa kedudukan Muhammadun dalam hal ini? Mubtada. Mubtada. Banyak ayat-ayat yang diawali oleh ma ya, ma negatif. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ada kan? Wa ma rabbuka, rabbu bukan robba, bukan robbi. Wa ma rabbuka. Kenapa robbu doma? Karena mubtada. Ada. Nama negatif tidak berfungsi menasabkan isim. Nah, sehingga isim sesudahnya, sesudah ma itu, sesudah ma nafi, itu kedudukannya mubtada. Ada. Oh, Rasulun jadi khabar lah. Nah, begitu. Karena Muhammad itu adalah mubtada. Maka Rasulun adalah Khabar. khobar yang merupakan mustasna dari illah. Gitu. Oh, pening Ustaz. Pening. Ustaz, jadi begini Ustaz, boleh tak kita buat dia punya apa Conclusion. conclusion dia? Kaedah dia. Kaedah dia. Tanya, Kaidah. bila jumlah salbiah itu bila dia terdiri daripada jumlah fi'liyah. Ini kan jumlah ismiyah. Ya. Jadi kalau jumlah Gimana, Ibu? fi'liyah baru kita lihat sama ada sebab Muhammad ini dengan Rasul dia bukan mustasna minhu kerana dia bukan. Bukan. Dia sebenarnya kul min kul. Badal kul min kul. Ya, badal kul min kul. Badal Atau kul, badal badal kul. mutobik ya. Ya, ya. Jadi sebab itu walaupun ini jumlah negatif tetapi negatifnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Iya. Jadi itu sebab macam nampak perbezaan antara jumlah salbiah yang tadi kita bincangkan dengan jumlah salbiah yang sekarang. Kalau jumlah salbiahnya terdiri dari fi'il dan fa'il maf'ul Ya. gitu, Ya, betul. Jumlah fi'liyah lah. maka perhatikan sesudahnya itu apakah ada fa'il atau perlu maf'ul bihi begitu kan? Ya, Itu kalau tidak ada mustasna minhu Ya. ya. ya betul. Kalau tidak ada mustasna minhu. Tetapi kalau ada mustasna minhu, contohnya la ilaha illallahu, tadi kita sampaikan boleh illallah, boleh illallahu. Ya. Tergantung kita bacanya mau yang mana, dan tadi sudah kita jelaskan alasan i'rabnya. Tetapi kalau nafinya adalah ma, nama itu tidak berfungsi Bekerja, sebagai tidak bekerja. Dia tidak. ahwatnya inna. Ya. Sehingga isim sesudah ma mubtada, dan kalau mubtada berarti harus ada khobar, begitu saja. Ustaz, maknanya kalau ada la ilaha illallahu ataupun la ilaha illallah. Maknanya Allahu illallahu tu
boleh jadi khabar boleh jadi yang satu kan dia ikut ilaha, sedangkan Ya. wa ma Muhammadun rasulunnya tidak boleh illa rasula. Iya, Betul tidak Ustaz? boleh. Betul Ya, tidak boleh ini sebab ini di sini ada mustasna minhunya tidak, Ibu? Tidak ada mustasna minhu kan? Wa ma Muhammadun illa rasulun, ada mustasna minhu tidak? Tidak ada. Ada, tak Tidak ada. ada. Tidak ada. Kalau ilaha sama Allah ada mustasna minhunya tidak? Ada. Ilah itu mustasna minhu. Hmm. Ya. Allah itu mustasnanya. Allah kan dikecualikan dari ilah kan? Hmm. Orang mengasumsikan ada banyak Tuhan. Nah, Allah dikecualikan gitu. Orang-orang mengasumsikan. Makanya ditegaskan la ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi, Illallah Ustaz, kecuali Allah. jadi dari segi menamakan illa ini, kita kadang-kadang buku Arab akan memberi sebuah harfu hasar. Pembatasan. Pembatasan. Jadi Ya, dia tidak pembatasan. kata istisna, tetapi dia gunakan harfu hasar. Gitu. Sebagian yang bermakna hasr ya, Ya. pembatasan begitu ya. Pembatasan, ya. Ya, ya pengecualian itu kan berarti membatasi juga berarti kan? Ya, ya. Semua orang hadir kecuali. Nah, Ah. berarti yang tadinya dianggap hadir semua ada batas nih, ada batas yang ternyata ada satu orang yang tidak hadir. Yaitu salah satu makna lain dari istisna bisa bermakna hasr. Hasrun itu gini tulisannya, hasrun. Asrun. Hasrun itu membatasi. Ya. Sod, hasr, bukan hasyr. Oh ya, ya. Oh, hasr. Kalau hasrun Ada ini satu- mengumpulkan. Ada satu kitab saya tengok Hasrun dikata mengecilkan Ustaz. Mengecilkan. Hmm. Membatasi itu mengecilkan lah. Oh. Sama ya Ustazah. Ya mungkin maksudnya Maksudnya sama-sama lah itulah barangkali. membatasi, gitu. mengecilkan lah. Untuk memudahkan pemahaman orang yang membacanya, mana yang lebih dipahami. Hmm. Itu cara untuk memberikan pemahaman saja barangkali. Jadi Bapak Ibu semua, bagaimana yang bisa kita jelaskan? Pertama yang tadi yang halaman sebelum ini, tentang istisna itu perhatikan antara ijabiyah, positif, dan salbiyah itu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, berkenaan dengan jumlah salbiyah, Bapak Ibu nanti silakan tengok muka surat 5 ya, halaman 5. Itu lihat, ini jumlatun salbiyatun la ilaha illallahu atau la ilaha illallah. Contoh yang lainnya, lam yahdur at-tullabu illa hamidun atau illa hamidan. Hmm. Ini jumlatun salbiyatun juga. Hmm. Tetapi di sini dua-duanya ada mustasna minhu kan? Ya. Ada mustasna minhu. Nah kemudian berikutnya lagi tengok muka surat 6. Ada ungkapan ayat yang berbunyi wa ma Muhammadun illa rasulun. Ini illa istisna juga, rasulun mustasna. Tetapi rasulun kenapa dibaca dhamma? Karena i'rabnya adalah khobar dari Muhammadun. Bukan sebagai badal. Bukan sebagai badal, tapi sebagai khobar. Nah, berbeda dengan ilah. Kalau ilah dan Allah, ini kenapa Allah dibaca dhamma? Karena sebagai khobar lah. Gitu. Dan pada satu sisi, ilah sendiri adalah mustasna minhu. Maka tadi dibaca illallah juga gitu ya, dibaca fatah karena mustasna gitu. Nah, barangkali Bapak Ibu pembahasan tentang mustasna istisna itu termasuk bahasan yang orang-orang banyak bingung, banyak pening ya. Tetapi saran saya atau anjuran saya, pahami konsep dasar mustasna yang tadi saya tuliskan pada muka surat 4 ini. Muka surat 4 Bapak Ibu silakan tengok ya. Ini konsep dasarnya ini. Contoh Ustazah buat tu sangat bagus. Lam yahdur, mana tadi lam yahdur At-tullabu. labu tu. Bagus sangat-sangat. Lam yahdur at-tullabu illa hamidun itu yang Ya. Ibu Haju bukan ya, buat ya. Hmm. Ya. Jadi
silakan ini screenshot yang muka surat 4. Ini pertama dari sini dulu bahasannya. Muka surat 4 ini dulu, di screenshot. Kemudian tengok muka surat 5. Yang 4 sudah di screenshot ya. Nah, muka surat 5 silakan tengok. Ini berikutnya. Jumlatun salbiyatun, tetapi mustasna minhunya disebutkan. Tuh, mustasna minhu disebut. Tuh judulnya. Mustasna minhu disebutkan. Tuh, mustasna minhu disebut. Oke ya. Nah, terus yang ketiga, silakan ini screenshot dahulu ya. Lalu yang berikutnya, tengok muka surat 6. Ini ada dua contoh. La ilaha illallahu dan wa ma Muhammadun illa rasulun. La ilaha illallahu boleh illallah juga ya. Nah, dengan penjelasan yang tadi sudah kita bahas. Nah, pada akhirnya nanti, ketika nanti kita menemukan kalimat yang di situ ada mustasna, maka berikutnya perhatikan analisa i'rab. Analisa i'rab atau kedudukan dari masing-masing mustasna. Kalau setelah istisna itu harus ada fa'il, maka domahkan. Kalau harus ada maf'ul bihi, maka fathahkan. Kalau harus majrur, maka kasrohkan. Itu saja. Yang jelas ini perlu banyak latihan. Perlu banyak latihan melihat banyak-banyak contoh tentang istisna. Insya Allah nanti pelan-pelan akan semakin masuk dalam minda kita, main kita, pikiran kita. Ya, insya-Allah. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami tidak ini? Bisa ya? Insya-Allah boleh pelan-pelan. Ya, Ustaz. sampai di sini bisa kita paham lah insya Allah. Ya, tidak usah berkecil hati jika masih ada yang bingung ya. Tidak usah berkecil hati. Terus saja berjalan, insya Allah nanti pada akhirnya sense of language akan teresap dalam pikiran kita. Rasa bahasa nanti akan tercetak ya insya Allah. Waktunya. Oke. Oh, sudah jam 9. Udah jam 10 di waktu Singapura ya. Baik, tadi kita jelaskan dahulu ya, sedikit yang tadi. Silakan Bapak Ibu lihat muka surat 3. Fakhaba sa'yuhu walam yajid illa jarrotan. Tuh, jarrotan adalah mustasna. Dan dia kedudukannya sebagai maf'ul bihi ya. Mustasna wawa maf'ulun bihi gitu. Makanya mansub. Mustasna mansubun wa li'annu maf'ulun bihi gitu saja mudahnya lah. Karena memudahkan kita untuk mengaitkan jarotan kepada yajid fil muta'addi. Sudah. Sekarang berikutnya fi qariha. Fi qariha qalilun minal ma'i. Coba apa nih? Fi qariha jar majrur kan? Iya, dal majrur. Harfu jarin. Oke, harfu jarin. Mabniun ala sukun, mabniun ala sukun. Mabni majrur. Ya. Qari majrurun. Bahwa Bahwa mudhafun ya kan? Ya, betul. Ha damir muttasil mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Ya. Ya kan? Ya. Nah, terus jumlah fi tu qariha fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Nah, begitu. Wa shibhu jumlah fi qariha Fi qariha. dan shibhul jumlah atau rangkaian kata fi qariha fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Ada. Ya. Ya kan? Ya, Ya, betul. betul. Sahih. Ini berarti khabar muqaddam tuh. Nah, karena fi qariha adalah jar majrur di awal kalimat dan dia sebagai khabar muqaddam, berarti qalilun kenapa doma ini? Mubtada. muakhar. Mubtadaun ma'khurun tuh, begitu. Mubtadaun ma'khurun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Minal ma'i jarrun wa majrurun min harfu jarin mabniun ala sukun
harfu jarin mabniun sukun. Kenapa dibaca fathah? Ini karena menghadapi alif lam saja, sesungguhnya dia sukun. Cuma karena apa istilah bahasa Arabnya ya? Menghadapi alif lam begitu. Istilah Arabnya saya belum dapatkan itu. Itu bukan iltiqa'u sakinain Ustaz. Nun kan sukun. Kemudian Ya. alif wasfal ini juga ada sukun. Betul. Jadi dia iltiqa'u sakinain. Pertemuan dua sukun. Tidak Ya, boleh. jadi gimana? Kalau bertemunya dua sukun jadi gimana? Salah satu dihidupkan gitu ya? Dia satu dihidupkan. Harekat. Ya. Ya, sebab iya betul. Iltiqus sakinah betul ya, baik. Jadi karena ada pertemuan dua sukun min dan al ya, A-nya kan lamnya sukun ya. Ya, lam Ya. sukun. Maka yang pertama dihidupkan. Agar ada yang bisa menghidupkan, jangan sampai dua-duanya mati. Ya betul, iltiqaus sakinain. Bagus, alhamdulillah, makasih Bu Untuk Haji. menyebut Jadi, kalimat yang sukun. Tetap harfu jari mabni ala sukun. Wa futiha dan dia dibaca fathah li iltiqais sakinaini karena pertemuan dua sukun. Yani sukun pada huruf nun, mim, min dan huruf sukun pada lam, pada alif lam. Begitu. Al-mai majrurun. Wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Selesai. Masih panjang Bapak Ibu ya. Tapi Sampai bagus. sini dulu maknanya dulu bisa paham tidak? Ya, bagus penerangan Ustaz tentang istisna itu. Walaupun dah pernah belajar, tapi Ustaz macam faham tak faham, ingat tak ingat. Apa kesimpulannya tentang istisna Ibu? Jadi sebenarnya saya pernah baca tajuk istisna, tapi agak mengelirukan. Tapi bila kita Ustaz cara penerangan tentang jumlah ijabiyah dengan jumlah salbiyah Ya. dan adanya mustasna minhu dan tak adanya mustasna minhu, itu sebagai satu apa kata orang rumus yang sangat baik. Kita boleh buat step by step hukumnya. Kaedahnya kita boleh tulis satu-satu. Jadi lebih memudahkan ingatan. Iya. Alhamdulillah. Mudah faham. Mudah Iya. faham, betul. Alhamdulillah. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu lupa, silakan kembali buka pelajaran kita pada hari Jumat ini. Nanti recording bisa dibuka lagi. Ya. Ya. Dan untuk memperkaya, silakan melihat, menyaksikan, menyimak banyak-banyak jumlah istisna. Di Al-Quran kita temukan banyak, di hadis Nabi kita temukan banyak. Nanti analisa. Ini pun apa yang saya lakukan ini karena berdasarkan analisa, penelusuran, observation. Observasi atas apa yang kita sering temukan, kemudian disimpulkan untuk memudahkan penyampaian kepada yang belajar. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Dengan menemukan banyak contoh dari berbagai macam tulisan Arab, Al-Quran, hadis, doa, dan semacamnya, termasuk dari kitab-kitab berbahasa Arab, nanti setelah akan semakin terbuka. Jadi yang dulu kita bingung, nanti bingung kita insya Allah akan hilang. Akan mudah kita cerna. Dan tidak akan salah ketika membaca atau membuat kalimat yang kita buat sendiri dalam uslub yang kita buat. Begitu ya Bapak Ibu semua ya. Nah baik, sampai di sini dulu barangkali silakan terjemahkan dulu nih. Biar nanti paham berikutnya. Atisya gurobun waroda syurba. Apa artinya? Burung gagak merasa Seekor haus burung gagak Gagak merasa kehausan dan ingin minum. dan ingin minum. Sampai sini paham? Wa tafiqa yabhathu an ma'in fi kulli ma jawarhu minal jihad. Dan dia mula mencari Dia mulai air. mencari air air di setiap tempat. di setiap penjuru, di setiap tempat, di setiap arah. di setiap penjurunya dari Fakhaba sa'yuhu. dia gagal Nah, pencariannya, namun usahanya gagal. usahanya gagal. Namun, boleh tambahkan kata namun, tetapi usahanya gagal. Tetapi usahanya Tapi gagal usahanya gagal. dan dia tidak mendapati Dia tidak mendapati atau tidak menemukan menemukan sesuatu Kecuali kecuali sebuah kendi sebuah kendi atau sebuah guci. di akriha di Riha itu dasar. Bagian bawah itu apa bahasa Singapura Malaysia? dan pada dasarnya ada sedikit air. Nah, begitu.
itu konsep konsep awal cerita ini begitu. Jadi seekor gagak kehausan yang ingin minum dan dia tidak temukan air di mana-mana kecuali ia temukan sebuah guci atau kendi yang di dalamnya, di dasarnya ada sedikit air. Nah, bagaimana dia berusaha? Nanti kita akan bahas berikutnya. Menarik ceritanya. Ustaz, sebenarnya nanti akhirnya kita akan kullu man jadda wajad. Iya, betul. Kullu man jadda wajada. Man sabara dhafiro. Idza salaqal azmu wa duhas sabiru. Banyak kata mutiara di sini mahfuzat. Mahfuzat banyak kita. Ada berapa yang kita temukan? Ini bisa kita hafal ya. Man jadda wajada. Idza salaqal azmu wa duhas sabilu. Man sabara dhafiro. Ada lagi man saro ala darbi wa Man sa'a ya apa ya Man yaghsilu. sa'a hasala. Afala. Ya, man sa'a hasala. Man Ya, sa'a. hasala berhasil gitu ya. Ya. Ya, banyak nanti bisa kita temukan. Kita bisa bikin sendiri malah. Bisa membuat Tapi sendiri. kita punya man jadda wajada tu kerana penggunaan illa dan istifna. Ya. Ustaz faham tak? Kan Gimana, Bu? kita dah belajar istisna. Tapi bila tadi diterangkan tentang ijabiyah dan salbiyah, kita nampak lebih terang. Ya. Kita lebih faham selepas illa nak bariskan sama ada fathah ataupun dhamma ataupun kasrah. Ya. Jadi maknanya kita insya-Allah kita akan belajar tu kita dapatlah Ustaz. Iya. Jadi kita sudah menjada-wajada juga ya. Berarti kita sekarang juga sudah jada-wajada kan? Ya, insya-Allah. Kita sudah Alhamdulillah. jada belajar ini dan wajada. Cuma soalnya masih nak ingat. Jangan lupa. Nah, untuk mengikatnya itu adalah dengan cara memperbanyak membaca ayat-ayat atau tulisan-tulisan kalimat-kalimat yang kita temukan istisna di dalamnya. Insya Allah itu akan sangat membantu. Dan itu juga cara saya begitu. Apabila kita beruslub dengan ustaz, gunakan istisna. Nanti kita gunakan. Nanti pelajaran berikutnya. Kawin jumlatan mufidatan minal istisna. Buat kalimat yang sempurna dari istisna. Itu nanti bisa buat banyak. Ya, Yang ijabiyah, salbiyah, mustasna minhunya disebutkan dan tidak disebutkan. Nanti Ya, berlatih bagaimana buat. Silakan imajinasikan, rancangkan berbagai macam konsep ya. Yang di situ ada istisna. Nanti kita cek bagaimana harokat mustasnanya. insya-Allah. Itu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak terasa kita belajar sudah hampir sejam setengah. Baik, kita syukuri pelajaran kita pada malam hari ini. Dan apabila nanti perlu, nanti kita bisa kembali tengok di recording ya. Oke. Selamat bahagia. Selamat rehat dan tidur indah malam hari. Baik. Iya, Ya. Arif, apa kabar Alif? alhamdulillah. Ya, sudah lama Alif tak jumpa. Baik. Ada. Baik, ayo ikhwan al akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku minkum, mohon maaf atas segala khilaf dan kesilapan, kesalahan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum fi hadat ta'allum. Nakhtatim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan
yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.